tadi kita sudah ice breaking dan berdoa. Sekarang kita memulai pembelajaran hari ini ya. Baik, Ibu. Oke. Hari ini materinya yaitu cahaya, sifat, dan pemanfaatannya. Hari ini kita akan menggunakan model contextual learning. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah untuk mengenal cahaya sebagai gelombang. Yang kedua itu untuk mengetahui sumber cahaya. Yang ketiga itu untuk mengetahui sifat cahaya. Dan yang keempat itu adalah untuk mengetahui pemanfaatan cahaya. Tahukah kamu sumber energi cahaya terbesar di bumi? Tahukah kamu bahwa cahaya juga bisa dibelokkan ketika melewati benda transparan seperti air atau kaca? Cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang membawa energi dan informasi dari sumbernya ke mata kita. Coba Ibu mau tanya, siapa yang tahu cahaya itu apa sih? Lampu. Itu macam-macam yang dapat memberikan cahaya. Pengertian cahaya itu sendiri secara sederhana apa? Yang bisa menerangi, Ibu. Betul sekali Silvi, yang bisa menerangi. Apa itu cahaya? Cahaya adalah sesuatu benda yang dapat memberikan sebuah penerangan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sumber cahayanya itu tadi ada seperti Regina yang katakan? Lampu. Oke, ada lagi? Center. Terus ada lagi? Kamera HP. Kamera HP, lampu motor. Selain lampu dan kamera, biasanya di luar itu ada cahaya apa? Matahari, betul sekali. Nah, sumber cahaya, semua benda yang dapat menghasilkan cahaya disebut sumber cahaya. Contohnya tadi betul sekali ada matahari, lampu, api, dan senter. Oke, sekarang kita masuk ke dalam sifat-sifat cahaya yang pertama. Cahaya merambat lurus. Cahaya bergerak lurus dan tidak bisa berbelok sendiri. Jika mengenai benda gelap atau tidak tembus cahaya, cahaya tidak bisa melewatinya. Nah, itu anak-anak pengertian dari cahaya merambat lurus. Selanjutnya ada cahaya yang dapat dipantulkan. Kita dapat melihat benda karena cahaya memantul dari benda ke dalam mata. Saat bercermin, cahaya akan memantul dari cermin ke mata kita sehingga kita dapat melihat bayangan di dalam cermin. Itu anak-anak cahaya yang dapat dipantulkan. Sekarang, cahaya menembus benda bening. Ibu mau satu orang di antara kalian yang membacakannya? Aku, Ibu. Boleh Silvi, silakan. Siang hari, cahaya matahari dapat masuk ke dalam rumah karena dapat menembus benda bening seperti kaca jendela. Jika cahaya melewati benda tidak tembus cahaya seperti dinding, maka cahaya tidak dapat melewatinya. Oke, terima kasih Silvi. Nah, itu ada sifat cahaya yang dapat menembus benda bening. Selanjutnya, Ibu mau Regina membacakannya. Cahaya dapat dibiaskan. Cahaya mengalami pembiasan saat melewati media berbeda seperti pipet, dalam air yang tampak, patah, atau kolam renang yang terlihat lebih dangkal. Perubahan kecepatan cahaya dari udara ke air menyebabkan cahaya membelok, membuat benda tampak patah dari sudut tertentu. Oke, terima kasih Regina. Dan yang terakhir ada cahaya dapat diuraikan. Boleh Putri membacakan cahaya yang dapat diuraikan? Cahaya dapat diuraikan. Pelangi terbentuk ketika cahaya matahari terurai dan dibiaskan oleh tetesan air di atmosfer. Pelangi menampilkan spektrum warna yang memukau mulai dari merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, hingga ungu. Fenomena ini seringkali terlihat setelah hujan ketika matahari muncul dari balik awan dan menyinari tetesan air yang masih tersisa di langit, Ibu. Oke, terima kasih Putri. Nah, itu anak-anak sifat-sifat cahaya tadi ada 5. Yang pertama tadi apa? Cahaya dapat merambat lurus. Yang kedua, Memantul. dapat memantul. Kemudian yang ketiga, Menembus benda bening. Yang keempat, dibiaskan. dapat dibiaskan. Dan yang kelima, Diuraikan. Oke, betul sekali anak-anak. Sampai sini kalian paham? Paham, Bu. Oke, sekarang kita masuk ke manfaat cahaya. Manfaat cahaya ada 3. Yang pertama, cahaya memungkinkan
bisa melihat benda di sekitar kita, bahkan benda di luar angkasa. Yang kedua, cahaya matahari membantu proses fotosintesis pada tumbuhan. Dan yang ketiga, cahaya matahari dapat diubah menjadi energi listrik dengan ponsel surya. Nah, oke anak-anak, materi kita sampai di sini dan sekarang Ibu mau kalian untuk mempraktekkan dua dari sifat cahaya yang sudah Ibu jelaskan tadi. Yang pertama itu Ibu ingin membentuk dulu sebuah kelompok. Nanti kelompoknya ada dua kelompok ya. Yang pertama kelompok Silvi. Ya, Ibu. Yang kedua kelompok Regina. Baik, Bu. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan bahan-bahannya. Nanti kalian tinggal mengikuti instruksi yang telah ditulis di dalam LKPD ini. Mengerti? Mengerti, Bu. Ada yang ingin ditanyakan? Cukup, Ibu. Cukup. Oke, Ibu membagikannya dulu ya. Ini kelompok 1 Silvi dan kelompok 2 Regina. Oke, Ibu kasih waktu 15 menit cukup? Cukup, Ibu. Ada yang ingin ditanyakan dulu? Sudah, Ibu. Oke. Oke, baik. Sekarang kita presentasikan percobaan dari sifat-sifat cahaya. Yang pertama Ibu meminta dari kelompok 2 dulu, yaitu kelompok Regina untuk mempraktekkan sifat cahaya yang apa Regina? Yang menembus benda bening ya? Iya, Bu. Oke. Yang lainnya boleh diperhatikan ya. Baik, Ini ada gelasnya. Lihat ya anak-anak. Dan hasilnya dapat menembus benda bening tidak? Dapat. Dapat. Oke, tepuk tangan untuk Regina. Nah, yang kedua, sekarang Ibu meminta kelompok 1, yaitu kelompok Silvi. Silakan maju ke depan untuk mempraktekkan sifat cahaya, yaitu apa Silvi? Dibiaskan. Oke, dapat dibiaskan. Oke. Kita lihat ya, apakah benar sifat cahaya itu dapat dibiaskan. Oke, boleh kalau Silvi mau, silakan. Oke, bisa dilihat ya anak-anak. Patah, Bu. Patah ya? Patah, iya. Berarti benar ya kalau sifat cahaya itu dapat Dibiaskan. dibiaskan. Oke, terima kasih Silvi. Boleh tepuk tangan untuk Silvi. Sama-sama, Ibu. Nah, anak-anak, tadi kita sudah mempraktekkan ya sifat-sifat cahaya. Yang pertama ada dapat menembus benda bening, dan yang kedua itu dapat dibiaskan. Nah, selanjutnya kalian mengisi untuk hasil praktek yang sudah kalian buat tadi di depan. Setelah itu nanti kalian presentasikan lagi. Ibu beri waktu 5 menit. Cukup 5 menit? Cukup, Ibu. Oke, silakan. Oke, sudah selesai? Sudah, Ibu. Nah, Ibu minta perwakilan dari kelompok 1 untuk maju ke depan, membacakan hasil praktek yang telah kalian buat di depan. Aku, Ibu. Ya, boleh Silvi. Jadi kita tuh tadi udah praktek. Iya. Terus alatnya tuh ada pensil atau pulpen Ya. sama gelas. Ya. Terus gelas bening ya, Ibu. Iya. Terus ditambah air. Percobaannya tuh memasukkan tadi pulpen atau pensil ke dalam gelas ditambah air, jadi sehingga terdapat gitu Bu kayak biasanya kayak terlihat patah seperti itu. Sudah? Jadi kesimpulannya tuh cahaya dapat dibiaskan, apalagi tadi kita udah praktek, jadi kita tahu memang cahaya itu bisa dibiaskan. Oke, betul sekali. Boleh tepuk tangan untuk Silvi. Silakan Silvi duduk kembali. Nah, anak-anak, pembelajaran kita sudah selesai sampai di sini. Coba Ibu mau tanya, siapa yang dapat memberikan kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini? Aku, Ibu. Oke, boleh Putri, silakan Ibu, disimpulkan. tadi kan kita udah belajar soal cahaya. Terus kita juga ngelakuin praktek supaya kita tuh tahu nih sifat-sifat cahaya tuh kayak gimana. Terus ada juga
manfaat cahaya di kehidupan sehari-hari kita, Bu. Oke, betul. Tepuk tangan untuk Putri. Nah, anak-anak, untuk menguatkan materi pembelajaran kita hari ini, Ibu ada lagu nih. Siapa yang mau mendengar lagunya? Aku. Lagunya itu mengenai sifat-sifat cahaya. Nadanya berasal dari lagu Beca ya. Iya, oke. Kita nyanyi bareng-bareng. Halo teman-teman, yuk bernyanyi sifat-sifat cahaya bersama-sama. Kita belajar sifat-sifat cahaya. Yang pertama adalah menembus benda bening. Yang kedua adalah dapat dibiaskan. Ketiga adalah dapat dipantulkan. Yang keempat adalah dapat merambat lurus. Yang kelima adalah dapat diuraikan. Itu adalah semua sifat-sifat cahaya. Mari kita pahami bersama. Oke, anak-anak. Nah, pembelajaran kita cukupkan sekian. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan hari ini dapat bermanfaat